مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bisa pertama mengiring barang-barang bersyukur atas segala baca nikmat sasampun bacaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kejurusan makin tinggi dan perlu kami boleh hadir dalam rangka melaksanakan salah satu pegoyan insya-Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta Malik mudah-mudahan nanti pun juga pegoyan dan belum kami bisa bilang jeluh asalkan didasari oleh niat karena Allah, insya-Allah akan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Berdua sempurna terbaik lupa atau ingat-ingat giling-giling bahwa yang perlu kami berzikir banyak-banyak dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berzikir dengan sholawat, sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat paling konten Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo baca sholawat, isi zikir, isi hari-hari dan berusaha baik dalam keadaan nanti tidak sembahyang atau ibadah maupun di luar ibadah. Isi pengisi hari-hari penting dengan memperbanyak bacaan sholawat. Dalam suatu riwayat kejelasan bahwa ada suku dengan hina itu dengan hina itu Yaman, negeri Yaman. Negeri Yaman ini dia tahu negeri para wali. Ia tahu negeri para wali. Nah, ia tahu suku dengan Nina ya meninggal dunia. Nah, terus wasa meninggal dunia terus jenazah terus sampai kemudian masuk liang lahat, ke kuburan dimakamkan. Pada suatu malam beripi bahwa ina ansitu atau ina ansitu atau dengan ina sama itu bendai dalam keadaan sangat segar bugar, bahkan dia merenggitkan suku tahu. Assalamualaikum. Sangat sirsolah megah kita melenggih dengan nina situ. Arti ibunda
Perasa jewah Nabi meninggal dunia. Ia pertanyaan anak situ kan ina. Merini lalu kesolah tahu berbiwaya narak tahu sini kan sesolah lalu tahu melengih wahai ibunda ia dirasakan. Nah, ke dalam IP. Ayah pun menjawab, oh tahu sabum jadi ini lalu tahu kesat nani ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tican nikmat si Allah taala sehingga berjelur-jelur dengan malaikat mungkar nakir yang ketua ke dalam kubur, kuah mati, kuah pada perin dan kubur. Tidak entol mungkar dan nakir tidak ada. Mungkar dan nakir pun gaib. Dia hadir. Artinya yang jalanan tugas bertanya kepada setiap orang yang masuk dalam kubur. Berganti sejeluh tak tolak, seminggu pun tak tolak, ia jawaban ibu. Nah ternyata malaikat mungkar dan nakir pun enggan untuk bertanya. Bahasa kita dia semana ketua. Ternyata apa jadi amalan malaikat jika besarkan dunia wahai ibunda. Bahasa ketua kan ibunda. Oh, jadi amalan setelah lalu ketika sairut mendawamkan solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kenal mendawamkan? Memperbanyak bacaan solawat. Ya doang zikir bacaan solawat itu lalu ke tokol-tokol zikir si solawat. Zikir si solawat. Laun apa je akan gawe? Dek kuah dek nambik si solawat. Dek kuah dek nutuk isi bacaan solawat. Ini teparan aran mendawamkan solawat. Terus menerus membaca solawat. Bahkan di sepi-sepi atau di cepat-cepat sungai tidak berhenti lisannya mengucapkan solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bacaan solawat. Ternyata tan sakerang baca solawat, luwek tan baca solawat. Setiap saat membaca solawat ini, ia sebab ia lantaran malaikat mungkar nakir pun enggan datang dan semal tolok dan kubur yang ketua. Nah, ini salah seorang cerita daripada ulama, riwayat daripada seorang ulama tentang seorang perempuan, tentang sopuk dengan nina yang mendawamkan solawat, penuh bacaan solawat sehingga di dalam kubur dia terbebas dari pertanyaan kubur. Ini bacaan solawat. Kemudian yang kedua, arak sopok dengan nina tu Mesir. Dengan nina tu Mesir. Dengan nina siap biasa jadi pemain film. Pemain film. Kalau sopok film yang tersuruh dengan nina siap yang jari sopok memerankan seorang waliullah nina. Namun nina arak waliullah. Nabi ada ia nina. Namun wali arak nina. Saya pasangan wali perempuan itu Rabi'atul Adawiyah. Ia pasangan, ia aran wali sak nina tu, wali sak bini. Aran Rabi'atul Adawiyah. Jadi layak Rabi'atul Adawiyah saking rapat dengan Allah Ta'ala. Ketika beliau berjalan jauh perjalanan menggunakan keledai. Apa keledai itu hari sejarah, lagu majaran, lagu kecian sih, Kan tengah perjalanan,
Keledai dari Rabi'atul Adawiyah ini lelah, lapar, bahkan sakit, mau mati keledai. Berarti ada isi nak lanjutan perjalanan. Lalu saking dekatnya Rabi'atul Adawiyah kan Allah Ta'ala, Nabi bahasa Rabi'atul Adawiyah ya, wahai Allah, masih jauh perjalanan si anani. Lebuk nani dan bahasa jamak-jamak belum mati keledai sia. Ada iya isi kak lampak nani nak mati keledai sia ya Allah. Tepekiruk malik keledai. Itu saking rapat kaca Allah Subhanahu wa taala bermi ketuk para naran Rabi'atul Adawiyah. Nah, julana dulu ini peselang dulu. Awan tertajah di taklim dan kanggung raos, dan kanggung ngange. Selamat taklim. Nah, iya ben pejulu, minuman jauh dari makanan. Mana yang tajah. Ya, julana kanggung peselangga dah, julan. Kecil-kecil masih peselangga. Baris ilmu. Nah, julanan dulu. Kemudian Rabi'atul Adawiyah seorang wali perempuan sangat rapat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terpekiruk malik keledai di situ. Nah, inilah yang akan diperankan dengan ini satu Mesir itu akan berperan sebagai Rabi'atul Adawiyah. Coba Zara, ini juga saya. Bebek bener. Namanya gorong tanah lumayan ya. Gorong. Nah, dari sopok dengan Nina tu Mesir an main film. Ayat tersuruh dengan ini ya lemak sini ya menjadi bintang film. Dan menjadi bintang film yang nani menjadi Rabi'atul Adawiyah. Berembi karakter Rabi'atul Adawiyah, orangnya lembut, selalu melafazkan sholawat, mendawamkan sholawat, ratusan ribu bacaan sholawat dalam sehari-hari. Bahkan din camut-camut, din cepat-cepat sungai pada situ. Terus membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ia jadi peran, ia ajari dan dengan Nina siapkan dalam film. Ini cerita singkat tentang bacaan sholawat ya dulu, Syed Nabi. Nah, terus menutup aurat jilbab pembeli, baca sholawat doa gawe dengan ini. Mula sendikman itu dengan Nina siap memerankan film-film sabayok-bayok. Mula jadi bintang film sabayok-bayok mula. Lagu usi menarik, wajahnya solah cantik, ia terpilih jadi sak cocok memerankan karakter Rabi'atul Adawiyah. Nah, berubah dan main film kalian itu aran film solah ini dengan ya, menutup aurat, kemudian mendawam kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Ngonek sampai ribuan dan baca sholawat terus. Jadi kebiasaan, jadi mulai dia dua mulai dengan ini dia baca mula. Kelaguan saat tabeng peran menjadi Rabi'atul Adawiyah dalam suatu film, khasuh membaca sholawat sampai pada suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum Rasulullah. Padahal hanya sebuah peran. Kalau ia tahu kehebatan bacaan sholawat ini. Lamun terkerang baca sholawat, ya, insyaAllah tican terbaik kaca Rasulullah ke dalam TV. Saya mau berdaik kaca Rasulullah ke dalam TV. Ya wah Rasulullah itu. Karena wajah Rasulullah tidak boleh atau den bau terpada isi setan ke dalam mimpi. Di masa Rasulullah saya bermimpi berat kaca aku ke mimpi. Ya wah aku itu di masa Rasulullah. Saya ingat wajahku, badanku tidak bisa diserupai oleh setan.
Jadi lamun bercita-cita hajat milih melek badai jadi baginda Rasulullah baik dalam mimpi maupun di alam nyata lewat turu Madinah banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ia basic zikir. Bahkan keutamaan sholawat ngiri atau baca istighfar atau bacaan sholawat lebih abdol, lebih utama baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kontek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, satu-satunya ibadah seandainya tertolak Allah Ta'ala adalah bacaan sholawat. Langsung nyampe dengan bacaan sholawat. Namun tiang peringim sami jawab tahu dan ini baru beli tahu bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah jadian suku malaikat. Malaikat niki tugasnya menyampaikan sholawat yang peringih sami tipak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Madinah. Apa bahasa malaikat itu turun tu? Ya Rasulullah, ara umat temia bersolawat tipa engkau ya Rasulullah. Umat temsia bersolawat di doang bacaan solawat tetap ya Rasulullah. Saya aran solawat, saya aran umat sekiranya baca solawat itu tersebut ke dalam hadis tersebut ini. Misalnya ni Muhammad Kamari bin Rustam. Muhammad Kamari mau pahala bacaan sulawat, Ahmad Rustam mau pahala bacaan sulawat ili bacaan anak atau bijil sekarang Muhammad Kamari. Nah itulah keuntungan dengan baca sulawat. Nah namun tu Madinah lemak namun tican nasib, mudah-mudahan tican nasib sampai ke Madinah selapur. Begitu masuk ke areal atau makam baginda Rasulullah kan bagus salam malan itu ku rahim bagus salam marangan tamu itu bagus salam teparan mama doang bu tamu tu dan menjabah bini je dua rangan ucap salam nah ayat pertama tu bagus salam assalamu alayka ya nabi Allah, assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya safwatullah. Ia ucapan salam tiba baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahasa ulama salam yang kita ucapkan langsung terima si Rasulullah. Dan perlu ada malaikat tetua jadi nyampean selawat. Nabi bahasa Rasulullah berkenerima selawat salam wahai umat. Karena sejatinya baginda Rasulullah masih hidup. Nggih? Bahasa ulama sepakat ulama baginda Rasulullah SAW masih hidup. Berpindah alam cuma ndek izinan Allah Ta'ala untuk hidup secara fisik marak layak penyekan 1446 tahun yang lalu kembali dan menati Can Malik Iro Bunani genarak tu Madinah terus fisik ragen situ marak ragen salai dia tak milih momot gitu ini kan berbeli aja akan berbeli tu tahu tengiring baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jadi sahabat jarin terus. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang hidup di zaman Rasulullah dan sempat bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau a'ma walaupun dia itu orang buta. Tima ansa ndek nyeriuk kelagu erupkan zaman baginda Rasulullah sempat bertemu dengan baginda Rasulullah tima ansa kanak pun belum mumayyiz masih termasuk disebut sahabat. Nah ini jadi nama Mesir dia terus raga dan marak peragaan selai langsung ke Madinah terus tetap menolak tidak kenal dunia ini dengan dari dibandingkan baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ia pun namun tersebut pasangan Rasulullah langsung sambut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nah itulah keutamaan bacaan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mungkin lanjut yang masih ada pengajian pelayan Ustaz Muhammad bin Yusuf Kamari lanjut salat. Lanjutan masih keutamaan bab ilmu, bab ilmu kaji ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Nah, faqihun wahidun, keutamaan ilmu ini, keutamaan dengan sabar ilmu. Satu orang berilmu agama, faqih dengan paham ke dalam ilmu agama, paham syariat agama, paham hukum-hukum agama, paham tentang fikih, paham berbicara dengan situ ya wudu, berbicara gawe sembahyang, aku sak terbatalan ke dalam sembahyang, aku sak terganggu dalam sembahyang. Disebut orang faqih, bila menterdua biji jari lebih balut ini aku rinduan itu Allahumma faqihhu fiddin. Itu pun surah tertutup kami jadi guru mengaji. Faqihun wahidun, satu orang faqih dengan sepaham kan agama, mutawarri'un, apa kena mutawarri'? Warok ini adalah orang-orang yang meninggalkan yang haram-haram, yang subhat-subhat pun dan kanggo, bahkan namun dunia dan malik lalu biasa-biasa saja. Itu namanya warok, berusaha meninggalkan hal-hal yang berbau haram dan subhat, para dalam warok. Nah, kembali dengan faqih ya, asyaddu 'ala syaitan, cukup merepotkan setan. Setan itu paling repot nih, isi dengan sekek ya. Saya dengan sekek, dengan faqih, dengan alim, dengan paham dan ilmu agama, sangat repot setan. Min alfi abidin, ketimbang 1000 dengan ahli ibadah. 1000 bandingan dia dengan alimnya. Sekek dengan alim, 1000 dengan ahli ibadah, lebih utama sekek ya. Bu dengan 1000 yang malik mujtahidin sen rajin ibadah, jahilin wara'in kelagu unukumul, perkenan bumul dek faham kena agama, kelagu sen wara' dah meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan yang subhat. Kelagu unu garis bawahi itu nukumul dek faham ke masalah agama, jahil dia bahasa bumul wa jama'-jama' terjebur bahasa ke dalam kitab. Nah, jadi dengan sekek oleh itu ia utama, saya paham tentang agama itu ketimbang 1000 ahli ibadah kemudian paham. Nah, sehingga sampun dia ceritakan kemarin, ya, Rasulullah SAW dalam suku masjid bertemu dengan setan, dengan anjang untuk melawan. Hei setan, apa gawe betul? Oh, mula pertama berbudu dengan sembahyang tahu. Kami tidak tahu mentu. Tahu berkenakut dengan sak tenduk tahu. Kembali menakut dengan sak tenduk ini ketimbang dengan sak sembahyang. Oh, lamun dengan sak sembahyang iku je dengan ni pokon sak nuntang nongkek, ruku sujud ta pokon dican. Alhamdulillah sak tu ruku sujud baik lagu ndek mengilmui. Ndek lalu nonton apa kena ruku situ, apa bacaan ruku, apa rentu makninah. Bermi ruku sak solah, bermi sak sujud sak solah, sak sempurna ndek lalu nonton. Milu ruku dengan milu ruku ni, sujud dengan milu sujud ni. Ya para jahil warak begitu. Kalau nani lah muka guda dengan sembahyang itu nomolah itu pas orang langsung batal terus sembahyang. Dan gulaun lah nak batal tahu pusat tenduk tahu kenapa. Kami mendapat pusat tenduk. Dan lagi ya batal lawan isi ni tuis tahu dengan pusat tenduk tahu. Ia jadi peri ada sembahyang. Saya ingat dia dengan tenduk itu
dengan alim. Yang pun tersebut naumul alim afdalu min ibadatil jahil, kata Rasulullah. Tinduk dengan alim lebih utama ketimbang ibadah dengan bumul. Itu. Oh, bumul jarin darah ni jadi tahu bertahan pada kebumulan. Okay? Ada kebumulan pokok sembahyang, justru sembahyang situ ia terperiri. Okay? Nah, ada yang tendek sampai jahil warok yang pergi suami dipun juga kau dengan ngaji lumbar ngosun mereka ada rukuk yang nani dek tahu kuis toko ini kanggo kat toko dah sembahyang kanggo tebal berbiak cara ketua. Okay? Nah, inilah keutamaan. Nah, itu tersebut aran fakih baru. Nah, sehingga setan itu dan bani tamu jadi beguda tu. Saya ingat tu ada dengan alim teh, ada dengan alim tu kenyakan mesari tu lah muka nyarak sembahyang dengan niat nani. Ni enggak tu selalu nak jadi peririt cara nak sembahyang. Saya ingat ni setan dah mau beguda. Okey. Nak mau beguda ni setan tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekalian melahirkan ni sampai 700 anak. Arah aurat dan mentu setan ni arah. Okey. Kejadian Allah Taala impung kanan tau aurat mamen, impung kiri tau aurat tina. Jadi ketuk-ketuk jama impung ngana. Icaran beranak pinak setan ni terus. Nah, namun mau budak manusia ni plak polen peketuk. Impung kanan nganang impung kiri. So gulana. Nah, inilah keutamaan yang belum sami kan sampunan kebaik ya. Biaran kemadian nggih. Orang-orang menuntut ilmu nggih. Lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih tentang keutamaan ilmu. Fadlul alimi 'alal 'abidi. Fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan dengan alim kanci dengan ahli ibadah. Abid itu ahli ibadah, bacu no ibadah, okay? Dengan ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatul badri, seperti keutamaan rembulan marak kayen bulan malam purnama tanggal 14 itu. Okay? Ala sairil kawakibi, atas bintang-bintang, atas ribuan bintang. Nah, maksudnya sekek dengan alim lebih utama ni, lebih bersinar, lebih penggitan ruang cahaya dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Dan bina marak keutamaan rembulan, bulan malam tanggal 14 itu, ia keterang dengan alim ini. Okay? Daripada bintang-bintang, jutaan bintang. Loe luah ni lagu den penggitan cahaya sekedar dua. Pada di luar terang bintang kau. Anda nak mentu ke loe buan tican terang insyaallah taala. Sangat ada jelu malam jaga. Nah, tapi itulah Rasulullah SAW mengumpamakan fadlul alimi 'alal 'abidi wa fadlil qamar lailatul badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim, okay, dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan malam purnama di antara bintang-bintang. Nah, ini keutamaan yang cocok dengan alim ini nih. Mesarin mesti berilmu, mesarin mau pahala dengan alim. Bani tergoda setan ni dengan alim ini sangat ilmu kaca mesarin, ilmu kaca mesar. Nah, ilmu yang bagaimana tentu ilmu serta amalan paling solah.
Ilmu yang diamalkan. Berilmu nani silakan diamalkan. Paling endek mengamalkan dengan diri sendiri dulu. Misal solat sunat wudu, biasakan solat sunat wudu bahasa dengan alif. Okay? Nah, itu sahabat dengar berbicara tentang solat sunat wudu perlu berketua. Selesai wudu, sembahyang sunat, usolli sunnatal wudu, rakaataini lillahi ta'ala, sembahyang sunat. Biasakan untuk jamaah tembik terus, okay? Menara kawan mengaji langsung praktik paling sholat. Selesai wudu, buat sehingga berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Baca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ia baca selesai wudu. Apa faedah? Saya baca surah Al-Qadar sabar itu. Inna anzalna. Setiap selesai wudu, Allah menjadikan satu huruf satu malaikat. Satu huruf milik seluruh huruf Al-Qadar, surah Al-Qadar, Allah jadikan satu malaikat. Bila huruf surah Al-Qadar itu bila malaikat kejadian An-Kambi terus malaikat situ wan saat kejadian Allah Ta'ala yastaghfiru lahu. Okay? Jadi tugas malaikat itu memohonkan ampun dengan membaca surah Al-Qadar hingga subuh itu adin ampuni dosa sesudah Allah Subhanahu wa taala. Bila keluar langit bagi itu, bila keluar surah, bila keluar huruf dalam surah Al-Qadar, ia keluar malaikat yang dijadikan Allah untuk memintakan ampun kepada Allah Taala bagi orang yang membaca surah Al-Qadar hingga subuh. Langsung praktik Ustaz Jawandi. Ya baru tu praktik langsung. Menolak itu sebenarnya sangat semua. Nah, sehingga berimbas kepada lamun berdui biji jari bayi baluk, okay? Sakit bapak, sakit aman, inan, jenengan abotan pembaca surah Al-Qadar, pelengih masa ngaji sebagai bapu, demak, ulun, bayi, dalam dinda, dalam lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini jemaah. Hafal surah Al-Qadar ya? Alhamdulillah. Wa amsa baca tiup ke semangat tenkana kita tiup. Satu. Nomor dua, tegal dada kiri. Pembaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tegal doa dada kiri. Nabi faedah bahasa ulama. Saya pembaca baru itu ketimpakan kanak kecil selama dia nak terdait isi perbuatan-perbuatan zina akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang berbau zina serta akan diberikan kecerdasan. Ndek nani lema masa beli, ndek lema masa beli lema masa tawa, ndek lema masa tawa je erak tonan naik tu dan alam akhirat. Okay? Nah, jadi biasakan dia saya barang tunah berangkat sekolah baca. Nah, yang imbas surah Al-Qadar pada kalau tiap lagi sami mulai dulu hingga dulu lawan langsung baca Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin dulu hingga dulu. Okay? Nah, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadr sampai subuh. Nah, setiap huruf yang dibaca oleh surah Al-Qadar Allah jadikan satu malaikat yastaghfiru lahu yang memohonkan ampun baginya. Okay?
yang memohonkan ampun baginya. Nah, itulah keutamaan di cocok dengan alim ini, selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan, sehingga ada kewajiban dengan alim ini nyampean balighu anni walau ayat bahasa Rasulullah, sampean apa-apa saya kenaku walaupun satu ayat atau satu ilmu sampean. Nah, jadi inilah keutamaan orang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kemudian para jamaah rahimakumullah. Nah, orang alim lamun tah berketuaan cocok kita tak berketuaan dah. Saya ingat kembali yang boleh sami sebagai jamaah kan dalam hal saat paham tentang apa misal pilih ikhtiarul ustaz ay ikhtiarul mas'ul. Milik tak berketua, milik jadi ustaz. Maksud pilih jadi ustaz, tidak sembarangan. Selama akidah Ahlussunnah wal Jamaah milu ngaji. Mungkin apa terjadi luwih dengan tidak memilih tempat mengaji, YouTube atau ngaji ada dasar mengajikan ulama-ulama. Saya ingat lawan YouTube itu macam kepentingan dengan ajaran Syiah, ajaran Muhammadiyah. Namun ada penyaringan itu bekal iman, pertahanan situ. Okay. Terjerumus lautkan ajaran ini. Nah, ulama-ulama sini wahai pengaji. Okay. Ulama-ulama pengadik-adik warasatul anbiya ini yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, apa peraja itu dalam terlihat ketua. Contoh misal keketuaan nani telur jelung wahed ya macet ada subul. Nah, keketuaan kan ustaz, keketuaan kan tuan guru ampura dia keketuaan kepala desa pak kepala itu jelung kehed buat endau sumi nani malik kan subul pak kepala baru dia jadi tada dia tomak keketuaan kan kepala ketuaan beras miskin tu bansos ketuaan kan kepala okay? Nah, namun masalah itu tuan guru ustaz lumbar ketua yang kena tadah tahun ketuaan kalau tahu nih misal kepala desa itu boleh namun tahu kalau maksud secara umum tahu siapa selalu tak dapat ketuaan kan ustaz atau tuan guru memang mengilmui ilmunya yang pun tersuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Dapat dek naon? Ketua agama ini, ketuaan ke ustaz, ke guru, masalah bansos, ketuaan ke kadus, ketuaan ke kepala, okay? Masalah motor, jahit, ketuaan ke bengkel, masalah lemari, jahit, ketuaan ke dengan satu mebel di lemari. Jadi harus sesuai kancil tupoksi dan basiran itu, ya. Tugas fungsi. Nah, sehingga para jamaah rahimakumullah dengan alim pewaris Nabi. Nah, itu yang mau ngaji itu praktik terus satu aja. Doa sebenarnya kalimat doa-doa yang kita bisa praktikkan. Oke, contoh saya baru bejulu setiap selesai wudu yang beli sami baca surah Al-Qadar, istiqomahkan, kemudian dawamkan bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Okay. Kontek-kontek bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia bisa zikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hak dan hak Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seke ini ibadah suku ibadah sak ini tertolak bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pewarisnya adalah para ulama, ya, para ulama sebagai pewaris Nabi. Nah, ini jadi ngajar cara ibadah, cara tenggawai sembahyang, cara tenggawai ibadah haji, cara tenggawai ibadah umrah. Nah, itu sudah ditentukan. Saya naon ulama sa paling wika
atau cara ibadah sehingga ia tanpa ketua. Berbicara misalnya atau umroh, perlu sampai gak jamaah umroh ini gitu. Nah, jadi berbicara tentang umroh, pira rukun umroh, ketua lawan awat lalu umroh pira lalu ayo kok minum-minuman doang tuh. Nah, dikanggu minum-minuman harus totalitas ibadah. Pira rukun umroh syukur niat, boleh niat itu, aku sengaja umroh beserta ihram karena Allah boleh niat karena lamangan. Minta tak pasang niat tu kentau sawah ketentuan separan aran mikot mikot. Kita pasang niat itu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Menenangan tentu aku sengaja umroh beserta ihram karena Allah Ta'ala. Itu rukun pertama. Rukun kedua umroh tawaf 7 putaran di Ka'bah. Itu kali nambe itu rukun Hajar Aswad depan. Rukun Hajar Aswad mutar itu kali apa terbaca ketika saya mutar itu tidak ada ketentuan dari para ulama, lalu makin terpeduli dulu kebuku manasik itu. Kemudian naik ke lalu berkelangkan dulu subhanallah baca dan sholawat baca doa. Ada naik tinggu pokok apa sadait terzikir qulullah atau baca alhamdulillah penuhi la ilaha illallah atau baca Allahumma firli wa liwalidayya rabbana baca doa. Silakan. Ada ia semula ditentukan apa terbaca selama tawaf 7 putaran. Selesai tawaf berarti buah 2 rukun umroh sampai gawe. Nah, selesai tawaf, rukun berikutnya adalah sa'i. Sa'i, apa kena sa'i? Berlari-lari kecil ke bukit Sofa menuju bukit Marwah. Di Sofa itu dia sebelah kanan. Nah, star itu atau mulai itu set nganang Sofa, nganang Marwah. Di Sofa nganang Marwah set hitung sekek nganang yang hitung sekek. Marwah nganang Sofa set hitung 2. Nganang ganti nama jamaah umroh ini, jangan sampai salah. Jangan nama bukan luwe pagah jamaah, luwe pendai bikinan pagah. Dia baik bertahu diri dulu. Aku yang lain dengan kepada repapum lalu. Sofa marah sofa hitung sekek. Oh karena itu terbiolek basukan hotel ini masih sa'i. Nah, ya. Membatalkan umroh itu lamun denitan. Selama denitan tegawai aja batal ibadah. Jangan ulangi. Sudah dikisah mendengarkan ada satican bayar uang nama kah sudah kemarin ini kita bahas tentang yang ibadah umroh. Di Sofa Marwah hitung sekek. Marwah Sofa berulang itu 2. Nah, ini tulak Sofa Marwah 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7 selesai. Berarti itu Marwah tak selesai. Namun 14 kali itu tak selesai lawan kan Sofa atau kam itu dengan tu tak tahan. Nah jadi 7 kali elek Sofa menuju Marwah Sofa itu tak tutupkan Marwah. Nah selesai Marwah berarti biru rukun itu baru. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, dan keempat tahallul, menghalalkan diri kena tahallul. Halala yuhallil, menghalalkan diri. Apa kena menghalalkan diri? Saone-one dia pekanggu selama ente berihram itu begitu kita cukur, begunting tebau bulu minimal 3 helai rambut maka sudah halal. Kita sebut tahallul. Maka lamun tuah tahallul selesai wah umroh sekali. Selesai. Baun tekaring ganti pakaian ihram. Baun gawe apapun sadik terpekanggu oleh itu baun tergawe. Motong kuku kanggo tekaring sengeh-sengeh kanggo. Nah itu peraja itu apa larangan-larangan dalam ihram
itu harus tenawan, harus temikan betul-betul. Sehingga sangat berpengaruh. Lamun tenggawe terlarang dalam ihram, batal ihram situ, tidak sah umrohnya. Nah, apa-apa itu memang kejelasan itu nanti dijelaskan oleh travel masing-masing. Oke? Nah, di travel masing-masing lonara dengan penjelasan-penjelasan oleh para ustaz, para tuan guru. Nah, jahbai ya, pura abot-abot itu. Beketua. Nah, dan misal ini domba beketua, tahun gambaran yang bisa detail tak pakai sah tentang rukun maupun sunnah di dalam ibadah umroh hadir sempurna cara kita ibadah. Kemudian tempat keketuaan kira-kira mangani akan jelasan saya akan barang tata cara sawah pertama sawah pengalaman jauh jamaah apa kendala-kendala jamaah selama beribadah umroh cerita melawan bisa diganggu bisa kanggu selesai misal ibadah tawaf lawan aku satu sunahan itu sembahyang sunat tawaf usolli sunat tawaf rakaat ini lillahi ta'ala sembahyang sunat selesai sembahyang sunat berdua nunas kejurun Ka'bah tawaf itu dengan nunas kenal ta'ala apa ni tak berdua tu bebas sila bawa berdua kedua sendiri masa sasa kena naik gaji can saya panjang umur ya Allah oleh-oleh kesini ya mudah-mudahan keluarga sudah pun anak Makkah ya Allah adik satu lak malik ya anak Makkah ya Allah terus berdoa bagi kedua sendiri artinya dua besar salantan-lantan itu dalam dua tamu WC lah dan budaya nah berdoa sih sendiri apa juga sadai dua silakan ya bebas berdoa menggunakan kedua bahasa Indonesia boleh bahasa Arab boleh bahasa Sasa kanggu ya selesai saya berdoa nah itu tersunahan minum air zam-zam ya yang namanya zam-zam garing itu nah Arab atau penyadang si rombong yang terbaik si domor itu terus itu nah sunnah minum air zam-zam dengan cara berdiri anjang cara namanya zam-zam itu sunnah beda cerita nganjang ini kalau minum air biasa secara adab etika dan kegunaan nggih disuruh toko namanya biasa sunahkan dulu saya nggak kembe kenyakan kesangian itu ada saringan di kantong kami situ tersaring lemunara zat-zat yang tidak bagus sahabat ngianam itu tersaring ndek langsung los sogol nggih lagu lamun zam-zam Rasulullah contohkan dan beliau ingin menjelaskan bahwa zam-zam itu ada kotoran atau zat-zat beracun, zat-zat lain bersih zam-zam. Nah, sehingga tu anda berdoa selalu saya nama zam-zam aku jadi doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayat andang Ka'bah anda. Ya. Nah, harus yakin bahwa Rasulullah al-ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam apapun tata niatan dalam canggih metode ini. Niatan jariwah, niatan dari sehat, niatan segala macam penyakit searah kenawak situ dan subul bersama kotoran penek. Saya niat zam-zam endah, dan ini jadi penek. Dan ini jadi penek. Coba belui pengalaman jamaah. Tas. Bilang kemene iya. Menyerat lopet di zam-zam kentawa. Niatan ada yang tahan penek biru laun sampai selesai umroh ya. Ini padahal baru karing nak. Sogol lalu tijan salat ta'ala tertunda penek situ yang dulu bagian hotel langsung banjir bandang. Nah, jadi ada doang pendek jadi mutarifin. Nah tergantung nah sendekman berangkat silakan perbaikinya banyak istighfar sholat tobat usolli sunat tobat rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar kira tetanggawe kemalam kejelubau kemalam paling bagus nah sholat sunat tobat ini maksudnya adalah kita bertobat kepada Allah sehingga ini mengundang Allah Ta'ala dengan Makkah ini hadir sama menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bersih
Nah sadar ya Allah kuna sampuni dosa. Nah sholat sunat taubat dianjurkan. Saya kembali pura jamaah. Sekarang kalau boleh saya pengalaman. Gue ada terakhir jamaah. Nah serang kawa, tahan dulu sendak. Nyala dia lemah perot nani je. Repot. Julun apa? Julun gambah. Bukan dengan dengan mengarah apa-apa itu dalam pengganggu dengan hanya dua helai ihram itu doang. Tahan dulu. Dan monyan terus pura. Biasa saja. Bro, boleh langsung entai coba. Selesai lah terus coba jadi repot milusi. Jangan ambilin jamaah salaina. Untung nara sekian kata juru tu jamaah lebih tahu. Wakil juru. Tahu tak lanjutan ini. Dia mantu untuk tawaf ini masih karim telu. Nah ini 4 putaran. Jauh nak jeding bersih. Bersih terus wudhu kembali. Itu je ihram situ je. Kotor. Belit ihram. Di situ lelet kembali itu. Nah, dalam keadaan najis soal itu. Alhamdulillah satu lagi. Alhamdulillah. Bayar mana kuning. Jadi pokok namun ada modal kaji mutawib kencang je. Selesai berdoa. Terus selesai ihram lalu nenak nyambung. Selesai sampai setahun selesai. Boleh terus kan pondok. Kalau kan pondok ke malam dan begitu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kayak nangis. Apa kamu nangis? Tobat kena Allah Ta'ala tang saone itu. Mulai tanya jap-japan Allah Ta'ala sabar doa. Bu apa ruan gawe yang kebiasaan ke dunia tu lombok. Sama tu tam cebrus langsung atau time sokol ke Ka'bah itu pura ustaz kira ngantor bator. Anu sepele ruannya lagu puasa Allah Ta'ala itu. Nah tobat, sholat tobat. Berembitan jenang temandas dari laun sampai ditelek dalam angan tu. Apa pasal dulu sikit dan bermilin pak. Tuan yang kerja mupi batur apa kan luwe jendangan nonton itu. Mau sengaja betul ayah sedeman golo-golo nah itu ya ruan. Nah jadi harus hati-hati nih jemaah. Ya pun istighfar bukan istighfar. Luwe pada godek perlu jadi takkan. Nah inilah maksud adalah segala sesuatu harus diilmui, harus berdasarkan ilmu. Nah itulah pentingnya Tempurul Sami mengilmui. Nah jadi baru rukun umroh itu, pertama niat, niat. Kedua tawaf, telur, sa'i, keempat tahallul. Kelima tertib. Nah, lamun tu selesai tahallul itu bebas terus bawa dan tertib pakaian. Tengok duit pengalaman. Ui arah selesai tawaf nganggur kunjulun hotel milion. Bidai ni lah enak situ. Yang di setengah jelo begitu. Mentawib doang lambat nonjol. Agak sandal kemudian tabal tipis. Ada berkilo-kilo paling lampak. Terus terputret, besi dengar, dimutret. Ustaz jamaahnya ini di sini, mutret. Dengan ambil jaga jadi pun. Untung nak jauh kartun situ. Dia perlukan kartun situ. Dia murah terbawa si batur. Dia tahu niat. Wah selesai wah. Wah selesai memang selesai. Apa ni mam selesai waktu tawaf doa. Arak kena waktu selesai ikut yang barak niang. Di barak lagu arak di barak 5 selesai ikut waktu tawaf doa. Laguan binyarak ihram. Nah itu harus dam. Bayar dam.
Nggih, bayar dah bebek kena disekek. Nggih, bebek 2,5 juta aja. 2,5 juta aja sekek dah bebek. Nggih. Nah, lamun sekedar-kedar aparan bingung-bingung dek naon lawang masjid biasa. Sampai ndek gawe rukun situ ya susah. Ya, pengalaman. Adeng-adeng batur Pak I bae piran kae. Milu apa kene naon kan bekas ini lado kurang tuang kata kuwi. Ande tukui kene tua nak cagur dengan situ. Putalah. Nah, jadi dirbau untuk turun ke tanah suci ini dengan harus merendah banyak istighfar. Nah, jadi taman berrukun niat, ya. Awal umrah wa haramtu biha lillahi ta'ala. Kedua kemudian tawaf, ya. Kemudian sa'i, ya. Kemudian tahallul dan tertib rukun ini. Rukun umrah. Dan dalam kesempatan berikutnya lema adik sedapur terbaik umrah, ya. Sebelum berencana oleh para calon jamaah Allah ini mudah-mudahan berjalan sehat, lancar perjalanan dalam melaksanakan umrah. Jadi nanti persiap diri, apa sih persiap diri? Tanamkan niat, beririk niat, ya, lalu ibadah umrah karena Allah, lebih istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, sholat sunat taubat, dan sholat seluruh hijrah. Niat Allah Ta'ala dimundang dengan niat dipelihara ke dalam perjalanan. Dalam diganggu lagu-lagu alamat itu lalu dia penyakit kelani jadi kami sebut itu lain dunia dengan luik dengan pengalaman ini tahun kurang sehat kican sangat sehat. Nah, sehingga kami berpikir lemak itu Mekah dan perlu jadi pikiran keluarga itu bismillah wa berangkat bismillah lemak tiwas kalau Ta'ala ini jadi ngundang ini jadi pelihara dari kalimat-kalimat itu dan bau suhul saat khawatir karena seolah-olah merupakan perubahan rahmat Allah Ta'ala. Bismillah berangkat insyaallah, ya. Insyaallah mudah-mudahan setijah lama itu je berangkat, oke. Oke. Insyaallah ya. Nah, jadi ini sekarang itu jam teluduk itu jam 3:30. Jabira rasa jam 4 tang disempah. Nah, jadi pada jamaah Allah untuk pengajian kita pada hari ini, nah, namun ada usulan-usulan kaitan dengan siapa ketua sampunan biatu didik bayi lila ketua hadir besar sendiri ada gaul ibadah termasuk masalah ibadah sembahyang apa kemudian yang kedua ini jari sini dan nani milian temulai mengajarkan nilai-nilai akhlakul karimah, hadir saat bicara berakhlak, mana akhlak para ulama, akhlak Nabi, kita ajarkan. Nah, ini salah satu contoh enak ngaji di masa kecil, pembiasaan, pembiasaan. Kemudian ibu-ibu anda perhatikan serta para naran kewajiban yang perlu sami terutama adalah kewajiban menutup aurat. Yang kita pengajian terus kotor nyampean untuk makain narmadi aurat perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sampunan gaya teremehan ya maksud yang ada barang-barang selamat dari dunia sampai akhirat. Ya, dan mentua surga lelekan pegadengan tutup aurat. Ya, berjilbab. Berjilbab maksudnya nunggu adik dengan saya panas saja dengan guru baru jilbab. Kepada lagi modal kan kanak-kanak batu jilbab maksudnya guru. Berjilbab bayi adik dengan sakaraman jilbab kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup aurat. Sogol ini kembali pasang jilbab, ya. Jangan mempertontonkan aurat kepada siapapun. Sehingga harap batasan aurat. Mamu ada batasan aurat ni bi aurat dengan mamu ketentuan kan fikih. Jadi pusat sampai jengku dalam muslana dengan mamu bawaan entah muslana. Ini sekatok lalu ni entah setengah impung, okey. Setengah impung bawaan apalagi untuk itu atau dan cocok lu dan pantas luar misalnya kontak ini apa ini
aranan keluin selana seperti itu. Nah, jadi aurat ini, dan perempuan auratnya seluruh anggota badan. Apabila ada usia karena kantor, bulu putih, dan persoalan bulu putih pada selama masih hirup ini wajib tegawe seteparan aran syariat ini ada larangan, ada perintah Allah Ta'ala tegawe, larangannya dijauhi. Bi perintah Allah Ta'ala dengan nina lamu mau balik tutup aurat. Saya nggak wah mulai terbuka catatan amal lamu mau balik dia menutup aurat atau perisa sedengan tulis jadi suku dosa. Pertontonkan aurat imam dalam keadaan tedam nulis dosa banda. Seperti itu aurat kan dengan lain, apalagi media sosial lah. Ya, tuh tahun berkuntang doang kan media sosial tan mundur diri. Tidak menutup aurat, ditonton oleh jutaan manusia. Imam satenduk dengan nina itu dalam keadaan berjilbab tan tenduk mutar dosa suku di rumah karena mempertontonkan aurat di media sosial duit dengan nonton. Kenanya ganti ye, nyonya bisa entah supaya kerja dengar belum dia deman, mana teman alhamdulillah. Artinya saling memberikan peringatan, harus dan wajib dan beliau kami saling peringat selama kepada muslim. Nah, ajarkan kepada biji jari si menutup aurat. Lamun wah balik mulai terbuka catatan amal ni. Ambil catatan amal. Oh berarti lamun balik wajib hukumnya menutup aurat. Wajib bersembahyang. Wajib puasa. Nina maupun mamun. Lamun wah balik wah ketentuan balik. Ini mamun. Nah, dan bau tambahan. Ia ada dalam separuh nilai ibadah di sini dek duan terkadang sekat tegak ulang kembali arak larangan Allah Ta'ala masih terbayang gawe. Nah ini penting para jamaah ibu-ibu ya, jamaah bini terutama memang sepele sangat sepele ya, orang tendai soal. Bahkan dengan kan gobok kan tuan guru kan gobok ustaz tuan hirup masih berderet onara berjilbab sekek-sekek padahal lalu lalang liwat lalu dengan mamun liwat lalu dengan duit kata tu tan bebe-hebe penyusu anak kan dulu tutup auratnya itu bagian daripada aurat ya. Nah lain gaji dia berubah ibu ya. Ada menyusuk dalaman lain. Tamak dalam karena ini menyusuk. Nah, menyusuk atau jilbab yang agak longgar. Ngaji pun jilbab agak longgar. Untuk hadir-hadir ke majelis taklim. Ada baik lah cerita satu ngaji. Kemudian begau jilbab kecil. Gau jilbab sebesar. Ragu besar menjadi. Patok dan buat takut. Gak susah. Longgarkan jilbab Rasulullah. Longgarkan penutup auratmu. Oke? Kebiasakan telepon kan udah berjanji. Jilbab. Oke? Nah, jadi perlu ini disampaikan. Disampaikan. Dengan ini adalah menentukan tata cara templum sami dalam ibadah sah dan tidaknya ibadah niki tergantung berbicara tenggawe. Contoh misalnya nih sembahyang 5 waktu ya. Salah satu yang membatalkan aurat adalah inkisyaful aurah, tersingkap aurat, penggitan aurat situ. Oke? Nah, itu bisa berangkat. Jadi salah satu syarat sahnya sholat adalah cara menutup aurat, aurat. Contoh ya lema biasakan ya orang paut dia hati-hati lama sembahyang dia tutup orang paut siap ya. Nah iya teman telepon. Nah ini pembahasan tentang hal-hal berkaitan dengan ibadah.
Nah barangkali sekedar niki juga jamaah dan yang ada masuk pengajian untuk perayu.